turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty,
peace. Now in your presence, here I bow before you. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give. Here I bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. Eternity is clear. Your promises are real. With everything I say, you Shalom, are selamat malam saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar semua hari here ini? in your presence. Saya harap semuanya dalam kabar baik-baik saja ya. Kita semua berterima kasih kepada Tuhan karena telah diberikan kesempatan karena kita dapat beribadah pada malam hari ini dengan pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Pastor Christopher Tapiheru yang akan membawakan sharing dengan tema Keeping the Faith in Trying Times atau menjaga iman dalam masa sulit. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk melayani di Barasyid. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Pastor dapat menjadi rema bagi kita semua. Nah, sebelum kita mulai ke dalam acara, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Hardi. Saya persilakan Kak Hardi untuk memulai doa. Oke, teman-teman, shalom semua. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini dan kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi kami masing-masing. Dan Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada malam hari ini yang akan dilayani oleh hamba-Mu, Pastor Christopher Tapiheru. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, Engkau yang memimpin setiap kami, Tuhan, di dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya, itu semua berasal daripada Tuhan, dan bisa menjadi rema bagi semua kita, Tuhan, dan bisa memberkati setiap kita yang ada di dalam ibadah pada malam hari ini, ya Bapak. Sebentar kami akan masuk untuk menuju ke hadirat-Mu, Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan, di dalam roh dan kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu kan juga bukan satu hal yang baik ya kalau Kasih-Mu
decided follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no Bapak, terima kasih untuk pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi duka yang harum bagi-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Christopher Tapiharu. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kata kalimat yang keluar dari mulut Pastor, sehingga setiap firman yang beliau sampaikan Tuhan bisa menjadi rema dan berkat bagi kami masing-masing. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk hambanya Kak Christopher Tapiheru. Oke, aku izin share screen ya. Suaraku aman ya? Aman Aman, Kakak. Pastor. Aman Kak. Alright. Siap. Oke, shalom semua. Thank you buat kehormatan bisa melayani bersama dan beribadah bersama. Salam kenal buat yang baru kenal, baru ketemu ya, baru ngeliat, maksudnya ketemu secara daring. Ngomongin iman, menarik temanya tentang apa ya, mempertahankan iman di tengah masa seperti ini, masa yang sulit. Ini kalau ngomong mempertahankan iman, teman-teman aku harus mesti mulai dari awal. Kenapa? Nanti aku akan jelasin di sepanjang khotbah ini. Kenapa harus mulai dari awal? Sebenarnya tema gedenya keeping the faith in trying times. Itu yang mempertahankan iman di masa ujian. Aku nggak sebut sebagai masa pencobaan karena Tuhan kita tidak mencobai anak-anaknya. Ya, ada ayatnya yang bilang gitu, Yakobus 1 ayat 13-14. Tuhan tidak mencobai dan tidak dicobai oleh siapapun. Ya, kita akan belajar tentang iman dulu, karena gini, kalau iman kita ngaco dan kita pertahankan itu suatu problematik. Kerap kali ujian dalam kehidupan itu untuk menyadarkan kita iman macam apa yang kita punya. Pasti teman-teman ingat kisah tentang Tuhan Yesus umpamakan ada dua rumah. Ya, rumahnya sama, tipenya sama, bahan bangunannya sama.
Tapi yang membedakan dua rumah ini adalah dasarnya. Satu dibangun tanpa dasar, berdiriin di atas pasir aja begitu. Yang satu lagi dibangun di atas dasar batu. Ya, yang dibangun tanpa dasar itu bicara kayak orang yang dengar firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Yang imannya palsu berarti, pura-pura, cuma pencitraan, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, ya Kristen tanpa penginjilan. Pokoknya yang status di bio-nya ayat, tapi postingannya duniawi semua, nggak ada urusannya sama firman Tuhan, nggak ada penginjilannya, nggak tertarik. Ya, statusnya aja ayat. Ya, statusnya anak Tuhan, tinggal laku kayak anak setan kalau bahasa langsungnya tuh, bukan sosial medianya ya. Dan yang satunya lagi yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi ketika banjir melanda atau kalau di konteks kita pandemi menghajar, yang satu hancur berantakan, yang satunya tetap kokoh berdiri. Ya karena imannya betulan, makanya mesti diberesin dulu. Kita mesti belajar tentang iman itu apa sih? Ya, dan iman gue yang mana nih? Jadi di tengah pandemi ini kita benar-benar bisa kuat ya, bisa kokoh, bisa bertahan. Ibrani 11 ayat 1 selalu jadi ayat besar tentang iman, karena arti iman ada di sini. Ya, iman adalah pertama dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi from the get go kita harus sadar bahwa iman dan pengharapan dua makhluk yang berbeda, faith and hope, itu berbeda. Ya. Kerap kali gue dapati nggak sedikit orang Kristen yang pahit sama Tuhan karena nggak bisa bedain kedua hal ini. Ya dia pikir iman sama ngarep tuh sama. Kayak iman tuh gini loh, lu ngarepin sesuatu, pengen sesuatu, dan lu beriman, lu udah memilikinya. Jadi ketika lu akhirnya nggak dapetin apa yang lu mau, lu bete. Karena lu nggak bisa bedain. Iman ternyata adalah apa? Dasar kita berharap. Sebagai orang Kristen, siapa dasar kita berharap? Harusnya Yesus Kristus. Benar nggak? Dan gini, ada yang bisa lihat Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, nggak ada yang pernah lihat Yesus. Ya. Makanya dibilang apa? Dia dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kristus nggak kelihatan, tapi kita percaya sama Kristus. Makanya iman kita harus terbukti. Iman kita harus bisa dilihat sama orang. Lewat apa? Perbuatan kita. Makanya Yakobus juga bilang apa? Iman tanpa perbuatan mati. Kalau yang beneran Kristen, tunjukkan bukti. Mana buktinya? Ya tunjukkan bahwa dasar kita berharap yaitu Kristus yang tidak kelihatan itu sungguh ada lewat tindak tanduk kita, lewat perbuatan kita. Nah ini bicara tentang iman teman-teman, dasar kita berharap dan bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang hidup. Right? Kita lanjut lagi ke sebelah. Iman timbul dari mana? Itu tadi definisinya. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan dari postingan IG-nya Kristo. Oke, karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Jadi kalau dari 70 orang di sini ada yang nggak follow IG gue, no problem. Yang penting lu follow Yesus. Yang gue nggak tersinggung dan nggak penting juga follow gue. Dan jangan gantikan pendalaman Alkitab personal lu dengan postingan gue. Lu pikir lu udah Kristen karena repost postingan gue atau nge-like atau komen. Nope. Lu Kristen ketika lu sungguh-sungguh hidup dalam firman. Bukan hanya jadi pembaca, pendengar, fans berat, tapi juga pelaku firman. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Enggak melulu datang dari khotbah pendeta. Karena gini, didapati kenyataannya, enggak semua pendeta memberitakan firman Kristus. Ada pendeta yang khotbahin apa aja yang dia mau. Nah, makanya almarhum bokap gue selalu ngingetin gue, kalau kamu one day jadi pengkhotbah, jangan cuma jadi pembicara. Jangan cuma jadi pengkhotbah yang bisa bicarakan dan khotbahin apa aja, tapi pastikan kamu pemberita firman. Karena itu yang orang perlu dengar, firman Kristus. Itu yang membangkitkan iman. Iman timbul dari sana, Kak. Ya, jadi apa? Beritakan firman Kristus dengan setia, dengan berani. Ya, nggak usah terlalu kreatif. Nggak usah sok-sok kreatif. Firman Tuhan itu powerful kalau dibagikan sebagaimana adanya. Cara penyampaian itu masalah yang berbeda, tapi isinya jangan diganti-ganti. Ya, makanya gue memposisikan diri gue sebagai heaven's mailman. Tukang pos kerajaan sorga. Tukang pos nggak punya hak untuk ganti isi suratnya, benar nggak? Tukang pos hanya punya tugas untuk mengirimkan surat, mengantarkan kepada yang kepadanya surat itu dikirimkan. Sama, saya selalu memposisikan diri saya sebagai tukang antar surat. Nggak punya hak ganti-ganti isinya, teman-teman. Saya harus bagiin, lo mau suka, mau enggak. Ya kan? Mau follower gue nambah, mau follower gue berkurang. Nggak ngaruh, gue harus nurut sama yang kirim surat.
Gue nggak punya hak buat ganti-ganti isinya. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berikutnya tentang iman. Menarik di 2 Timotius. Ya, 2 Timotius 3. Teman-teman bisa buka sendiri. Tapi ada di sini deh, gue siapin slide. Anggap aja lu pakai handphone. Sebenarnya gue biasanya bikin ini kalau pakai slide tuh antara di persekutuan doa kantor atau Rokris, karena khususnya persekutuan doa kantor sih. Karena mereka kan rata-rata di kantor kan. Kadang ada yang nontonnya sambil nyetir mobil, ya. Mereka pakai handphone. Cuma kalau di rumah lu ambil Alkitab lu deh. Ya, muka lu dari tadi beberapa mulai curiga. Kok ini orang pendeta ya, serius? Kok kayak gini? Emang tampang gue lebih mirip server sebelah, makanya gini. Lu ambil Alkitab lo. Ya, biar lu nggak bingung. Muka lu soalnya muka-muka bingung dari tadi. Gue ngeliatin nih kan, gue sambil nih gue atas bawah nih. Mukanya pada kayak, padahal gue bagiin sesuatu yang benar gitu. Muka lu kenapa gitu? Ya kan? Jadi lu buka aja Alkitabnya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 17. Menarik, judul perikopnya tuh jelas banget. Dibilang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya, bukan hanya timbul karena firman, tapi juga bertumbuh dalam pembacaan firman. Dan penganiayaan ini unik. Kenapa? Makanya gini, di tengah penganiayaan kita harus punya penghiburan. Di tengah pandemi, kesulitan hidup, kita harus punya penghiburan. Siapa penghibur kita? Roh Kudus. Gimana cara Roh Kudus menghibur kita? Mengingatkan kita akan firman Kristus. Makanya lu mesti tetap baca Alkitab. Justru harus makin sering baca Alkitab di tengah pandemi. Ya, dulu alasannya nggak bisa baca Alkitab, kenapa? Sibuk. Ya kan? Sekarang udah dirumahin, download Netflix. Ya kita ngajak berantem namanya, bener nggak? Udah nggak sibuk, malah dibikin sosok sibuk, bener nggak? Emang alasan aja lu dari dulu, tau nggak lo? Ya, alibi doang gitu. Ya emang nggak niat sama Tuhan tuh kan gitu ya. Sekarang udah nggak sibuk, apalagi alasan lo? Udah dipotong kemana-mana, nggak perlu jalan, nggak perlu macet, nggak perlu apa. Udah dirumahin aja, masih aja so sibuk, apa lagi kegiatan? Ya. Terus bingung, kak, gue bosen nih kak. Gue nggak tahu mau ngapain, baca Alkitab nggak? Enggak sih, ya udah baca lah. Lu sengaja dibikin kayak gitu mati gaya biar nggak banyak gaya, ya biar bisa baca Alkitab yang benar. Kenapa? Karena sekali lagi kita butuh penghiburan di tengah pandemi, di tengah trying times, judulnya kan gitu ya, masa-masa ujian. Dan penghiburan berasal dari Roh Kudus yang mengingatkan kita akan apa yang Yesus bilang. Itu salah satu karya Roh Kudus, kitab suci. Ya, beberapa ayat di sini. 2 Timotius 3, 12 sampai 17 dibilang gini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, seperti domba di tengah serigala. Jadi nggak usah heran. Lu lihat agama lain nggak terlalu didiskriminasi. Coba Kristen, coba lihat. Apalagi di Indonesia, kalau saya kan di Indonesia. Ya, tapi nggak usah di Indonesia aja. Di mana-mana perhatiin deh. Ya, yang paling dianggap dimusuhin itu biasanya Kristen. Selalu kayak gitu. Ya, padahal kita gini, hampir nggak ada teroris Kristen, kecuali zaman-zaman dulu ya, zaman rasisme, zaman Ku Klux Klan, terus Nazi kan juga bawa background Kristen ternyata, dan itu menyebalkan banget. Dia baca Alkitab, Hitler aja matinya kalau lihat nisannya tuh salib, ada salibnya, kaget juga gue. Ya, ada pergerakan yang kayak gitu, ya atas nama, kalau zaman era dulu tuh kayak perang salib itu kan juga backgroundnya itu. Maksain orang untuk jadi agama Kristen. Tapi itu dulu. Ya, semenjak terorisme ngetren, nggak ada teroris Kristen. Ya, nggak ada. Hampir nggak ada. Mana ada pergerakan yang terkenal banget, oh ini teroris Kristen. Nggak ada. Ya. Kenapa? Dia itu bilang, lu akan jadi kayak domba di tengah serigala. Ya, Paulus ngingetin Timotius, Tim, kita udah pasti dianiaya, Tim. Kalau kita beribadah sama Yesus, udah pasti. Ya, lu baik-baikin orang juga dijahatin sama orang. Ya kan lu bantuin orang juga di fitnah, katanya kristenisasi lah apa segala macam. Kalau nggak mau terima bantuan ya udah nggak usah ngeledek kan gitu ya, sederhananya, bener nggak? Kalau lu mau terima, kalau enggak udah nggak usah ribet gitu. Ini gue mau dikristenin nih, enggak gue cuma mau kasih Indomie, kalau lu nggak mau sini gue ambil, gue juga mau Indominya, ya kan? Ngerti nggak? Selalu kayak gitu. Kita udah sebaik apapun masih jadi benci. Kayak Yesus bilang apa? Aku dibenci tanpa alasan. Kamu juga akan seperti itu, murid nggak akan lebih tinggi dari gurunya. Ya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, seolah hidup mereka baik-baik saja. Ya, mereka menyesatkan dan disesatkan, tambah parah. Ya, udah sesat sendirinya, ngajak orang lagi rame-rame.
nyesatin orang juga, benar gak? Ayat 14, tetapi hendaklah, lihat, ini tipsnya. Tetapi walaupun kenyataannya kita dianiaya karena iman kita kepada Kristus, sedangkan orang jahat dan penipu kayaknya aku baik-baik saja. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang satu telah engkau terima, dua, dan engkau yakini. Jadi gue berdoa apapun yang lu dengar firman Tuhan, gak cuma lu sekedar dengar dan cukstal, tapi sungguh-sungguh lu yakini. Sehingga keyakinan iman lu itu mengakibatkan, membuktikan lewat perbuatan iman. Ya, bukan cuma sekedar cukstal, cukup tahu. Cukstal tidak cukup, teman-teman. Almost is never enough. Ariana Grande. Ya kan? Cukup itu, hampir itu tidak cukup. Ya kan? Kalau baca Alkitab perlu tahu, Herodes hampir bertobat. Hampir. Cuman nggak jadi. Akhirnya yang pengkhotbah favoritnya dia yang diundang kerap kali, Yohanes Pembaptis, malah dipenggal kepalanya sama dia. Ya, pada akhirnya pilihannya cuma dua, teman-teman, antara firman Tuhan mengubah lo atau lo ngerubah firman Tuhan. Ya, antara lo dengerin pendetanya atau lo bunuh pendetanya. Pilihannya cuma dua. Ya. Dan itu mesti apa ya? Kita mesti sadari itu. Ya. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bersyukur. Kalau kalian berada di gereja yang pendetanya, mungkin khotbahnya nggak spektakuler, nggak bombastis, nggak fantastis. Ya, khotbahnya standar. Ya, tapi dia hamba Tuhan yang setia memberitakan firman. Setia menghidupi firman sehingga kita bisa tahu kayak gimana sih yang Pak Pendeta maksud tuh khotbahnya saya mesti ngapain, dia contohin hidupnya. Mungkin orangnya bukan yang sakti mandraguna, ya orang yang biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Kalau khotbah juga kayak aduh, kayak begitu kita rasain. Tapi please, kalau dia bagiin firman dengan jujur, kita harus bersyukur. Ya dengan apa? Mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, di tengah pandemi ini kita butuhkan hikmat dari sorga, karena kita mati gaya, benar gak? Kita nggak tahu mau ngapain. Semuanya susah, ngapa-ngapain susah. Ya bisnis apapun nggak ada yang jalan. Kita nggak bisa jalan-jalan bahkan. Dirumahin aja. Ya kita butuh apa? Hikmat. Berasal dari mana? Kitab suci. Maka dari muda sedini mungkin baca Alkitab sungguh-sungguh, doa tiap hari. Ya. Hikmat dari sorga akan memenuhi kita. Kita akan diberi kreativitas dari sang kreator. Pribadi paling kreatif di alam semesta adalah Bapak kita dan kita anaknya. Harusnya anaknya sama bapaknya ada kemiripan. Masa bapaknya kreatif, anaknya dodol? Nggak tahu mau ngapain? Nggak mungkin nggak tahu mau ngapain. Pasti dikasih ide-ide sama Tuhan. Makanya apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun. Ini yang terpenting, tapi di luar dari hikmat itu. Yang terpenting adalah kitab suci dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh apa? Yang kita pelajari sekarang, iman kepada Kristus Yesus. Ya, dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, dia bertumbuh. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Makanya gini, nggak heran berapa dari lu kalau baca Alkitab nggak kuat. Mau tahu kenapa? Karena lu disalah-salahin sama dia. Ada yang suka disalahin? Nggak ada. Makanya nggak kuat bacanya. Baca Alkitab rasanya kayak ngaca, benar ya? Dan ketika lu ngaca, lu ngelihat semua keburukan lu. Ya kan? Karena nggak mungkin yang ini yang salah kan? Pasti yang ini yang salah, benar ya? Ya kan? Kalau lu baca, makanya nggak kuat. Aduh. Ya, orang tuh udah salah aja bikin alasan. Pasti. Nggak kuat pasti, makanya baca kita nggak kuat. Kenapa? Karena dia menyatakan kesalahan kita. Makin baca, makin merasa berdosa. Bukan makin merasa baik. Sebaliknya, makin tahu diri. Aduh. Nggak boleh pacaran beda agama lagi. Aduh. Gitu. Ya. Kok nggak boleh terikat lagi. Aduh. Mesti berhenti deh. Gitu. Ya. Terus. Ya. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, tapi juga untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Ya. D.L. Moody pernah bilang, kita mendekat kepada firman, kita menjauh dari dosa. Tapi kalau kita menjauh dari firman, kita akan mendekat kepada dosa. Pilih aja. Ya, mau hidup dalam firman atau tanpa firman. Ya. Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan apa? Mendidik orang dalam kebenaran.
Kebenaran itu kayak pendidikan, bukan sesuatu yang cuma lu tahu, tapi sesuatu yang benar-benar lu bertumbuh di dalamnya. Makin lama makin bukan cuma tahu, tapi juga pandai, cerdas. Dia bisa benar-benar menghidupi itu, bukan cuma tahu banyak tentang itu. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saya suka kata-kata kepunyaan Allah. Keren ya? Lu itu miliknya. Tuhan bilang kita itu miliknya. Keren ya? Aku milikmu. Ku berserah kepadamu seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku. Lagu apa tuh, Kak? Cari. Ya kan? Cari di YouTube pasti ada. Salah satu lagu yang gue suka. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Asik ya lagunya. Satu lagu yang gue suka, yang bikin teman gue sendiri. Ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, kita nggak berbakat untuk berbuat baik. Kita berbakat untuk berdosa. Dari lahir kita berbakat berdosa. Makanya anak kecil nggak perlu diajarin bohong. Nggak perlu. Diajarin serakah, curang, ngiri, manipulatif, ngambek. Nggak perlu. Bakat. Ini kan kapan lu diajarin bohong? Ingat nggak? Diajarin bohong sama orang tua lu pernah? Nggak pernah. Ya, kita berbakat dalam hal ini. Tapi apa? Kita harus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Harus di-equip. Kita nggak terlahir dengan itu. Makanya apa? Kitab suci. Dari kecil kita harus mengenal kitab suci. Ya, gue nggak tahu yang paling muda di umur berapa di sini. Tapi nggak ada yang terlalu dini untuk baca Alkitab. Ya. Sedini mungkin justru Salomo mengingetin, kenalah penciptamu sejak masa mudamu. Ya, penting. Berikutnya. Ini yang menarik. Kenapa? Karena iman bertumbuh di dalam keadaan yang tidak enak. Yang jelas iman nggak bertumbuh di zona nyaman. Teman-teman, for your info, di zona nyaman nggak ada yang bertumbuh. Not a single thing bertumbuh. Zona nyaman memang nyaman dan enak, tapi nggak ada yang bertumbuh di situ. Apalagi iman. Iman bertumbuh dalam bacaan kitab suci dan dalam penganiayaan atau dalam penderitaan, dalam pandemi. Ya. Yakobus, maka Yakobus bilang gini di Yakobus 1 ayat 2-3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hah? Mungkin gila. Orang gila mana yang berbahagia mengalami pencobaan? Teman-teman, satu ayatnya belum selesai, jadi jangan komen dulu. Ya kan kita kan suka gitu tuh kalau baca ayat. Belum kelar ayatnya. Ya, gini, gue nggak sekolah Alkitab, tapi gue tahu ayat Alkitab itu minimal dibaca sampai titik. Kalau masih koma berarti belum selesai. Jangan langsung ngoceh, oke? Jangan langsung protes. Ya, dikasih tahu di sini kenapa kita mesti anggap sebagai sebuah kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ketika kita mengalami trying times, masa-masa yang sulit. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menarik. Apa yang di mata orang dunia dipandang sebagai pencobaan, di mata anak-anak Tuhan, karena dari sudut pandangnya Tuhan, kita pandang sebagai ujian iman. Oke, tujuan pencobaan untuk menjatuhkan. Tapi tujuan ujian buat naik kelas, benar nggak? Oke, sebelum kita naik kelas dalam fase apapun kehidupan, kita mesti lewat ujian dulu, benar nggak? Ya, jadi kita mesti berbahagia. Anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Kalau kita ngalamin ini, berarti Tuhan lagi bawa kita naik kelas. Katakan amin. Oh ya. Nah, tadi kan Yakobus yang ngomong, Paulus juga ngomong hal yang sama pada jemaat di Roma. Artinya ini satu pandangan yang umum, satu pandangan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, ya, oleh para penulis Alkitab, ya, oleh para rasul Kristus, oleh orang-orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh beriman. Paulus ngomong hal yang sama, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita nih, lagi gila. Sengsara malah nyombong, wah gue dong menderita, aneh banget ya, gila atau gimana? Enggak.
Karena dikasih tahu kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mirip ya? Seolah dua orang yang sama yang nulis. Padahal mereka nggak pernah nyangka tulisannya bakal digabung jadi satu. Jadi satu Alkitab kayak gini. Alkitab kan terdiri dari 66 kitab, benar nggak? Yang digabung jadi satu dan nyambung. Sepanjang sejarah, 1.500 tahun, 40-an orang. Beda profesi. Semua jadi satu benang merah menceritakan tentang Yesus. Ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang palsu hanya berasal dari kekuatan sendiri untuk belajar percaya. Bukan dari pengenalan akan siapa yang kita percaya. Makanya apa? Mudah putus asa. Mudah discourage. Mudah lose hope. Kenapa? Karena kita bergantung sama kekuatan kita untuk percaya sama Tuhan. No. Kita harus mengandalkan pengenalan kita akan Tuhan. Karena kita makin kenal Dia, kita makin tahu Dia bisa dipercaya. Dari situ. Ya. Ternyata untuk sampai level berharap, teman-teman, untuk punya pengharapan harus melalui proses, harus naik kelas. Imannya mesti diuji melalui kesengsaraan, termasuk pandemi. Ya. Dan pengharapan apa? Tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan, kepada yang lain pasti kecewa. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang bahkan di tengah pandemi nggak mengalami kekeringan. Walaupun kena pandemi, tapi tetap bersukacita, tetap bertumbuh dalam iman, tetap setia mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Ya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Ya. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya. Pengharapan tidak mengecewakan karena Roh Allah, Roh Kudus telah dicurahkan dalam hati kita oleh kasih Allah, cintanya Tuhan telah dicurahkan kayak lu tuh wadah ditumpahin dari atas, ditumpahin sama siapa? Sama Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus tinggal di hati sehingga ketika Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang beda. Ya. Pencobaan dalam hidup atau ujian iman itu adalah tough love, kasih yang keras. Bukan kasih yang ecek-ecek yang kayak lu nangis. Maunya ini. Oh ya udah nih, jangan nangis nih, cup kasih. Enggak gitu. Tough love. Yang hanya bisa dimampukan diterjemahkan oleh Roh Kudus yang tinggal di sini. Makanya ketika mengalami penganiayaan dalam kesulitan dalam pandemi, mesti terus baca Alkitab sehingga Roh Kudus itu punya banyak bahan untuk yakinin kita. Tuhan lagi menguji kamu lagi mau dibawa naik kelas sama Tuhan. Ya, imanmu lagi mau ditumbuhkan sama Tuhan. Ya, Roh Kudus ngingetin kita beberapa hal tentang iman. Ayat 1, kita mundur. Lucu ya, baca ayatnya aneh ya. Roma 5, ayat 3-5, terus mundur ke 1. Ya kan, itulah untungnya nggak sekolah Alkitab, teman-teman. Gue baca Alkitab, ya udah suka-suka gue lah, mau muter-muter kayak. Yang penting gue ngerti, ya nggak? Daripada gue baca urutan, asal baca, nggak ngerti apa-apa, bener nggak? Mendingan gue kulik dulu. Ini Roh Kudus ngingetin apa nih? Roh Kudus ngingetin kita. Pertama, kita dibenarkan karena iman. Ada di garis ini. Ya. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah dan pelayanan kita, pengabdian kita. No. It's the grace of God. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tadinya kita musuhin Tuhan dengan dosa kita, dengan pemberontakan kita. Tapi Kristus mati buat kita sehingga kita diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Kasih karunia mana, Kak? Ini. Masih hidup. Ya. Masih bisa menikmati semua yang bisa dinikmati. Masih bisa napas dengan baik. Kalau yang kena COVID, susah napas juga. Oksigen bayar. Ya. Ini kasih karunia itu. Kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini karena Kristus. Ya, teman-teman mesti ingat kita bisa hidup karena ada yang udah mati buat kita. Jangan pernah lupain itu. Jadi lu nggak sembarangan hidup tuh. Ya, ada yang udah bayar pakai darahnya yang mahal biar lu bisa hidup. Jadi please berhenti hidup murahan. Lu tuh berharga. Dibeli, dibayar dengan harga yang mahal, darah yang mahal. Tercurah untuk ingetin kita bahwa kita berharga. Jadi please jangan murahan. Ayo. Ya. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pandemi ngajarin kita untuk pindahin pengharapan kita dari hal-hal yang semu, yang sementara kepada yang kekal. Ngingetin kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Bahwa semua penghiburan dari dunia ini penghiburan yang semu. Tahu dari mana semu? Bisa ada dan nggak ada. Just like that. Benar nggak? Dari orang sampai barang. Semuanya bisa hilang gitu aja. Berapa banyak orang yang kita kasih meninggal karena pandemi ini. Sepanjang pandemi ini. Karena COVID atau bukan karena COVID. Berapa banyak kerugian material yang kita alami. Ada yang diberhentiin dari kerja. Ada yang gaji dipotong setengah. Ada yang perusahaan yang udah mulai bangkrut. Udah nggak tahu mau ngapain. Berapa banyak. Semuanya cuma ngingetin kita. Ini cuma sementara. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tujuan itu. Pandemi ngingetin kita, buka mata kita. Hey, ayo dong, ngapain lu ngandelin yang itu? Sampai kapan lu mau ngandelin yang itu? Sekarang akhirnya apa kita nggak bisa ngandelin yang itu? Karena nggak bisa diandalkan juga. Ya. 2 slide terakhir, teman-teman, ini ayat terakhir. 3 ayat terakhir. Sebab itu, karena melalui ujian iman, ya, kesulitan hidup, pencobaan hidup, yang kita pandang sebagai ujian iman, kita diingatkan oleh Roh Kudus akan kebenaran itu. Kita beroleh kasih karunia dalam Kristus. Sebab itu apa? Karena kasih karunia itu kami tidak tawar hati, kami nggak ilfil. Kita masih setia ngikut Tuhan. Ya, walaupun keadaannya belum jelas. Lihat ke ayat berikutnya bilang apa? Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, walaupun secara jasmani yang kelihatan makin gak jelas. Ini enggak? Kalau pandemi lu pikir kayak, paling setengah tahun, nanti udah beres. 1,5 tahun kemudian, masih begini. Mau tambah parah. Kan? Awal-awal masih kuat, karena pakai kekuatan sendiri. Lama-lama kapal goyang, kapten. Ya kan? Lama-lama udah pengen rebahan aja bawaannya. Kan? Bete, karena apaan nih? Gitu. Ya, makanya apa? Diuji. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, walaupun secara duniawi yang kelihatan semuanya semakin nggak jelas, namun manusia batiniah kami yang di dalam, kerohanian kita, iman kita dibaharui dari sehari ke sehari. Amazing. Iman timbul dalam penganiayaan, bertumbuh dalam penderitaan, dalam pandemi bahkan. Berapa banyak yang sepanjang pandemi justru makin dekat sama Tuhan. Makin sering ikut ibadah. Lu bayangin ini hari Selasa, teman-teman, lu kebaktian. Coba, dulu kebaktian seminggu sekali paling. Sekarang tiap hari ada kayak ginian. Ini ada teman gue di sini, namanya Ari. Ari itu selalu ikut tiap hari. Ya nggak, Ri? Kita kebaktian tiap hari, ya, Ri? Mudah-mudahan lu nggak bosan sama gue. Namanya Wilfried Ari. Ya, di sini. Ya, Ari, Samuel tuh selalu ikut. Ari terus setiap hari. Artinya apa? Kita ini hidup di akhir zaman ketika dibilang gini. Ibrani 10:25 bilang apa? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dilakukan beberapa orang. Tapi apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat, lakukan lebih sering. Kita tahu dari mana Tuhan dekat, karena kita kebaktian lebih sering daripada sebelum pandemi. Ya nggak? Benar kan? Dan dunia makin hancur. Kita mesti sadar nih, oh iya, dia nih. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus gambarin bahwa penderitaan yang di dunia ini ringan. Karena penderitaan ini justru ngingetin kita, ini bukan rumah kita. Membawa kita melihat bahwa Tuhan lagi mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal.
Yang nanti pas kita menerimanya, semua penderitaan dunia ini nggak ada yang bisa kita ingat, sepeser pun nggak bisa kita ingat. Di surat kepada jemaat di kota yang lain, Rasul Paulus mengingatkan penggambarannya kayak perempuan yang sakit bersalin. Ketika melahirkan, sakitnya setengah mati, antara hidup dan mati. Wow, pas anaknya udah lahir, lupa sakitnya kayak apa barusan. Kayak gitu nanti. Ya, di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Semua aniaya yang kita terima karena kita beriman kepada Dia. Semua bully, semua cemooh. Semua tindakan tidak adil yang kita terima. Semua penderitaan, proses hidup kita. Semua kehilangan. Nggak bisa kita ingat sama sekali. Karena kemuliaan kekal yang dikerjakan melalui penderitaan kita di bumi ini melebihi segala-galanya. Ya. 18. Ayat terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lu ingat nggak apa yang terjadi sama Ayub? Siapa yang pernah baca kitab Ayub? Apa yang terjadi? Orang ini saleh dan kaya raya. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi Tuhan uji imannya. Gue sempat bingung. Orang sebaik ini aja diuji, gimana gue? Ngerti gak? Orang yang sesaleh ini aja diuji, apalagi gue. Ya. Semoga gue lulus ujian, bener gak? Doakan saya ya, Benteng Takeshi, bener gak? Doakan saya ya, kan gitu. Ini Ayubnya aja diuji, gue bingung apa yang salah dari Ayub. Ya, tapi di situ digambarkan Tuhan lagi banggain dia di hadapan iblis. Iblis bilang kayak, ya iyalah dia nyembah elu. Orang dia kaya, coba dia miskin, lu bikin miskin. Hah? Ya iya dia nyembah lu, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Coba lu ambil semua. Paling lu dikutuk kayak manusia-manusia yang lain tuh. Yang cuma sayang sama lu kalau semuanya lagi baik-baik saja. Ketika semuanya udah mulai susah, udah mulai ninggalin lo, udah mulai kayak, Tuhan jahat, Tuhan ada nggak sih? Lihat gak? Iblis nyamain Ayub sama semua yang lain dan Tuhan nggak terima. Oh enggak, anak gue ini beda. Nggak percaya loh, nih gue buktiin. Diangkat pagarnya perlindungan dari Ayub. Silakan, jangan bunuh dia, punya gue. Terserah lo mau ngapain. Ya, teman-teman bisa nggak kita belajar melihat penderitaan yang kita alami dalam hidup kita sebagai Tuhan lagi banggain kita kepada penghuni akhirat di hadapan para malaikat dan juga iblis. Bayangin Tuhan bisa banggain debu dan tanah kayak Anda dan saya. Sebuah kehormatan. Jarang ada yang ngeliatnya ke situ. Makanya pada protes. Ayub juga hampir sempat protes. Diproses demikian rupa, gue bingung apa yang diproses. Ternyata self-righteousness yang diproses. Karena bagi orang yang hidupnya righteous, sangat mungkin punya self-righteous. Ya dia righteous, mau gimana dong? Bener ya? Self-righteous menghasilkan apa? Kesombongan. Kesombongan yang bikin koordinator praise and worship sorga, worship leader sorga dibuang dari sorga. Namanya Lucifer. Makanya kita pasti diproses. Trying times ini justru makanya namanya trying times. Waktu untuk mencoba, menguji. Benar nggak nih? Ya, benar nggak nih? Tapi apa yang menarik? Di ujung dari pasalnya, Ayub bilang gini, dari dulu, ketika semuanya lagi baik-baik saja, ketika anak saya masih hidup semua 10-10-nya, saya masih orang paling kaya di era itu. Saya hanya banyak mendengar tentang engkau dari orang. Ayub. Tapi setelah melalui ujian iman ini, melalui semua kehilangan, kesedihan, kepedihan, kesakitan, penderitaan, mata saya memandang engkau. Lihat gak? Pertumbuhan iman. Dia jadi bisa ngelihat yang nggak kelihatan. Ya kan? Mesti di tengah pandemi, ketika yang kelihatan semuanya kayak diambil, hilang, di shutdown, ditutup, nggak buka, tutup semua, ya PPKM, harusnya mata kita bisa ngelihat yang nggak kelihatan. Bener nggak? Kalau kita mau lihat, ya matanya ngeliat Netflix yang tadi gue bilang. Ya kan? Nggak merhatiin malahan, udah susah cari penghiburan semua. Ya kan? Udah susah hidupnya nonton drakor yang sedihnya setengah mati. Wah,
Nyiksa diri itu kayak orang asam lambung tapi makan sambal, tau nggak lo? Nyari mati. Kayak kurang susah hidup lo nonton drakor lagi gitu. Ini kan kisahnya sedih-sedih loh. Asli. Kayak kurang sedih hidup lo. Ngerti ya maksudnya? Ya. Terakhir, kenapa gue mesti bahas iman dari awal? Kenapa nggak cuma kasih tips and trick gimana bisa bertahan dalam pandemi, tetap bertahan, tetap beriman? Nggak. Kenapa? Karena ini masalahnya. Ya, almarhum pendeta salah satu yang saya sukai, kagumi, suka dengar banget khotbahnya, bisa cari di YouTube, sangat memberkati. By the way, gue bukan pengkhotbah yang paling bagus. Gue cuma ngasih tahu aja, jadi kalau cuma dengerin gue, lu rugi. Karena banyak banget yang bagus yang lain. Oke, jangan dengerin gue doang. Hati-hati loh. Lu mesti dengerin nih Big Man Sirait, banyak yang bagus. Banyak yang bagus, banyak banget yang bagus. Almarhum Big Man Sirait bilang gini, ketika dia akhirnya meninggal karena penyakit yang dia derita. Ya, dia bilang gini, iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Sebesar apa? Biji sesawi. Ingat gak? Berarti ya, iman itu bukan masalah gede apa kecil, tapi ada apa enggak? Karena kalau ada, segede biji sesawi aja, powerful. Ya kan? Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Ya. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Kenapa? Iman. Nggak usah gede, yang penting ada. Kecil segede biji sesawi bisa pindahin gunung, tapi ini yang menarik. Om Bikman bilang, almarhum Bikman Sirait bilang, tetapi iman yang benar memampukan untuk tetap percaya meskipun gunungnya nggak pindah. Lihat gak? Kenapa gue mesti beresin dulu arti imannya sebelum gue bagiin juga gimana tips mempertahankan iman di tengah masa-masa sulit seperti ini. Karena buat apa iman lu gede kalau ngaco? Iman gede kalau ngaco, tinggal kecewa doang nanti. Ketika lu akhirnya nggak dapetin apa yang lu mau. Karena lu pikir gue punya iman. Gue beriman, sahabat baik gue pasti sembuh. Nggak mungkin meninggal karena COVID. Keluarganya pulang kok. Semuanya tadinya positif, semuanya kena COVID satu rumah. Ya, masuk Wisma Atlet, yang lain pada pulang, istrinya pulang, anak-anaknya pulang, gue yakin dia pasti pulang. Malah lanjut pindah ke rumah sakit Persahabatan. Berdoa terus, gue yakin gue punya iman, Tuhan pasti sembuh, Tuhan sanggup sembuhin dia. Gue tahu Tuhan, gue yakin iman gue sepenuhnya Tuhan, lu pasti sembuhin dia. COVID negatif. Tinggal pulang, nggak tahu ya demam. Dia udah posting tuh. Aduh, 1 hari lagi ternyata gue masih demam nih. Padahal mau pulang, udah nggak sabar mau ketemu anak dan istri. Mbak Desi tokin. Pulang, nggak ke rumahnya, ke rumah bapak. Terpukul gua. Iman yang ngaco. Ketika lu menghadapi yang kayak begitu, lu pasti terpukul. Iman lu gede, tapi ngaco. Nggak ditaruh di pribadi Tuhan, tapi di hal-hal yang Tuhan bisa lakukan. Jadi ketika dia tidak melakukan itu, kecewa loh. Makanya mesti dibenerin dulu. Ya, mesti dibenerin dulu. Baru nanti kita ributin ukurannya. Dibenerin dulu aja. Buat apa gede kalau ngaco, bener gak? Makin gede, makin pahit kalau dia ngaco. Yang tadi gue bilang, gue aja yang udah berproses, udah bertobat dari tahun 2008, masih berproses ketika sahabat baik gue meninggal dipanggil. Apalagi yang stegi, setengah gila, bener gak? Yang jatuh bangun dalam dosa, yang masih begitu-begitu aja imannya hancur pasti. Siapanya meninggal, siapanya kenapa, pahit pasti langsung tinggalin Tuhan. Makanya mesti dibenerin dulu. Terus punya iman yang benar. Ya, iman yang benar bertumpu kepada pribadi yang kepadanya kita percaya. Bukan di kekuatan iman kita, tapi di objek iman kita, namanya Yesus. Ya, biar pandemi ini membawa kita mendekat kepada Kristus, bukan sebaliknya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mendekat. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai orang yang berdua hati.
Orang yang menduha hati nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Malam ini lo ambil keputusan. Kepada siapa lo percaya? Kepada siapa lo taruh harapan? Tuhan udah kasih pilihan yang jelas. Dunia nggak bisa diharapin. Cuman gue yang bisa. Kalau lo masih pilih Netflix lagi, gue nggak tahu deh. Mesti ngapain gue. Nah, ya. Asli gue bukan anti Netflix. Tapi gue nggak suka orang bikin alasan terus. Ada aja alasannya. Ya. Terus berasa bingung gitu. Gue bingung, Kak. Gue udah gini, tapi kok Tuhan gitu ya, Kak? Gue bingung, Kak. Gimana gue bisa tetap percaya sama Tuhan? Enggak, lo. Gue bingung kenapa banyak yang bisa bikin lo raguin Tuhan. Padahal yang Tuhan lakukan udah cukup untuk bikin lo percaya. Dia udah mati buat lo di kayu salib. Apalagi yang mesti dia bikin untuk bikin lo percaya? Bener gak? Pertanyaan lo absurd. Ya kan? Pertanyaan lo absurd. Kalau lo tahu dia yang disalib karena kasihnya kepada lo, buat dosa-dosa lo, biar lo nggak perlu binasa, lo masih mempertanyakan cintanya. Waras nggak sih lo? Bener, kadang gue sampai titik emosi kayak gitu, tapi gue inget, gue juga dulu nggak waras. Makanya gue bingung, mau marah apa mau nangis, gue bingung. Ya. Dengan harapan Roh Kudus berkarya dalam hati lo ketika gue bagiin kebenaran ini. Karena bukan khotbah gue yang bisa bikin lo bertobat. Cuman Roh Kudus yang bisa insafkan lo dari dosa. Malam ini lo pilih. Siapa dasar lo berharap. Dan buktikan bahwa dia ada. Ya, buktikan dia ada. Yuk berdoa bentar. Thank you Tuhan buat hadirat-Mu. Secara mata jasmani kami nggak bisa lihat Tuhan, bahkan kami nggak bisa ketemu satu sama lain. Masih pandemi, masih pakai daring seperti ini online, tapi kami bersyukur punya Tuhan yang nggak terbatas ruang dan waktu. Tuhan yang tetap hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau Tuhan yang menepati janji. Kami tahu Engkau hadir karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Engkau nggak pernah jauh, Engkau selalu beserta kami. Never leave nor forsake us and be with us till the end of time. You are near and you are here. Engkau di sini dan Engkau dekat. Terima kasih Tuhan nggak tinggalin kami. Kami nggak mau menjauh dari Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Kami butuh ketenangan di tengah badai. Kami butuh Engkau lebih dari apapun dan siapapun di dunia ini. Terima kasih buat ketersediaan-Mu untuk kami kenal. Ketersediaan-Mu untuk kami akses dalam doa kami. Kesudian-Mu untuk mendengarkan permohonan kami. Roh Kudus bantu kami. Jangan cuma jadi pendengar firman, tapi juga jadi pelaku firman. Sehingga badai pandemi ini nggak menghancurkan kami. Tapi mengajarkan kami untuk membangun di atas Kristus dan firman-Nya. Roh Kudus bantu kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Amin. Thank you buat hambanya Pastor Christopher Tapiuri yang udah menyampaikan isi hati Tuhan, sangat memberkati. Mungkin teman-teman boleh saya thank you buat Kak Christopher. Thank you Kakak buat pelayanannya. Semoga Tuhan yang memberkati dan terus semangat buat jadikan penyebar kabar sukacita, berita Injil untuk anak-anak muda dan jadi berkat bagi banyak orang. So thank you sekali lagi buat Pastor Christo buat pelayanannya. Dan kembali kita diingatkan untuk menjadi pelaku firman, bukan cuma tahu dan dengar firman seperti kata Pastor Christo. Kita harus mendekat dan cari keamanan atau pengharapan, dan kita harus pilih dunia atau pilih Yesus yang bisa jadi kita harapan. So teman-teman, sebentar lagi kita masuk ke sesi foto bersama dan pengumuman. Bisa minta tolong untuk on cam semua. Silakan untuk Kak Aldo. Oke, thank you Bang Hardi. Teman-teman, ayo kita foto bareng semuanya di on cam ya. Jadi teman-teman semuanya tetap senyum karena ini ada dua halaman yang aku harus foto. Jadi tetap senyum, biarkan gigi kalian kering di situ teman-teman. Stay tune ya. Oke, ayo teman-teman udah on cam semua. Ya,
Oke, teman-teman mungkin jangan ada lagi yang chat dulu sebentar biar nggak ketutup. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, itu untuk halaman yang pertama. Halaman yang kedua. Gigi kalian dibuka ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman. Nah, aku mau sampaikan pengumuman nih. Nah, pengumumannya itu ibadah barasyid pada hari Kamis minggu ini ditiadakan ya teman-teman. Dan kita lanjutkan dengan ibadah barasyid di minggu depan pada hari Kamis 2 September 2021 pada jam 19 WIB. Dan aku mau ngucapin terima kasih atas partisipasi teman-teman semua pada ibadah malam hari ini. Dan mungkin sekian dari pengumuman aku. Terima kasih atas perhatiannya. Aku kembalikan ke Bang Hardi. Thank you, Bang. Oke, thank you untuk Aldo. So, teman-teman, kita mau masuk dalam sesi doa syafaat dan doa penutup. Buat teman-teman yang punya kerinduan untuk didoakan, bisa ditulis di kolom chat. Nanti bisa dibantu didoakan. Untuk Kak Nami, persilakan. Ya, teman-teman mungkin bisa tulis di kolom chat. Untuk kerinduan yang didoakan. Iya. Suara saya kedengaran ya, Har? Iya, Kak, dengar. Kedengaran ya? Iya. Buat teman-teman semua yang ingin didoakan, boleh tulis pokok doanya di kolom chat. Mungkin langsung bisa dimulai, Kak Nami. Baik, kita satu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Bapa di surga, kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat malam hari ini, detik, menit, jam yang ada, kami masih menikmati nafas, hidup, kesehatan, semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kegagahan kami, tapi Tuhan, semua hanya karena kasih karunia, semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Ibadah di malam hari ini boleh berjalan dari awal sampai kami sudah ada di akhir ibadah Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami mau menaikkan syukur kami, syafaat kami ke dalam taman Tuhan. Bapa, di saat malam hari ini kami mengucap syukur dan berdoa kepada hamba-Mu yang sudah Tuhan berikan buat kami, sudah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Bapa. Kami berdoa menyerahkan Pastor Christopher Tapiheru ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor dengan berkat yang melimpah. Biarlah kebaikan-Mu, kebajikan-Mu mengikuti Pastor dalam hidupnya Tuhan. Memberkati pelayanan dari Pastor di mana saja Tuhan percayakan beliau melayani Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, rumah tangganya Tuhan Engkau memberkati, anak-anaknya Tuhan Engkau memberkati, dimanapun saja Tuhan Engkau memberkati Pastor. Kesehatannya, apapun yang dilakukannya Tuhan, biarlah semakin hari semakin
memuliakan Tuhan Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah dibagikan Tuhan. Biarlah itu boleh memberkati kami semua. Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami boleh melakukannya di dalam hari-hari hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, di saat malam hari ini kami mau berdoa bagi teman-teman kami Tuhan, untuk saudari kami Cindy, di mana Tuhan kami mau berdoa bagi kesehatan dan kuliah dari Cindy Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, tubuhnya Tuhan Engkau memberkati, apapun Tuhan yang mungkin hari ini dialaminya Tuhan mau pulihkan, biarlah dia terus mengalami sehat yang daripada Tuhan saja. Kuliahnya Tuhan, bangku pendidikannya, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup Cindy, Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan jalan keluar Bapa. Biarlah masa depannya indah di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi teman kami Miranda Sitepu Tuhan. Bapak, di mana saat hari ini Tuhan ada benjolan di leher dari saudara Miranda Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, tetapi Tuhan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja kami percaya. Benjolan yang ada di leher Miranda boleh turun Tuhan. Di dalam nama Yesus, darah Yesus kami percaya Miranda beroleh kesembuhan. Bapak, kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami yang mungkin saat malam hari ini mengalami pergumulan yang Tuhan kami tidak tahu apa saja yang mereka gumuli. Kesehatan, pekerjaan, pendidikan, orang tua, masalah keluarga, apapun itu Tuhan. Lingkungan mereka, di mana saja mereka berada Tuhan, kami berdoa memberkati mereka. Kuasa-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama dirasakan setiap kami. Kami berdoa memberkati setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah lawatan kasih-Mu terus melimpah dalam hidup kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menutup ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami kembalikan hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan ke saudara. Oke, baik saudara-saudara sekalian, tak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara, dan acara pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan Pastor Kristo. Kami sangat terberkati sekali dengan sharing pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor sekeluarga. Oke, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye-bye. Stay Thank safe you. and healthy. Tetap sehat. Thank Tetap you, Pastor. Bye-bye, Pastor. Kristen. Thank you, Pastor. Thank Tinggalkan you. Yesus. Berkati. God bless Tuhan Yesus semua. Thank you. memberkati. God bless. God bless. Bye-bye. Bye semua. Thank you semua.